Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhi dari mara bahaya, dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas lanjutan video yang kemarin tentang bagaimana sih caranya agar khodam kita itu balik lagi, yang tadinya ada tiba-tiba pergi, atau kita melakukan suatu pantangan terus khodamnya pergi. Terus bagaimana sih caranya agar khodam itu balik lagi ke kita, menyatu lagi dengan kita. Nah, ini tips dari saya yang mudah sekali tapi perlu tekun atau istiqomah ya melakukannya. Sebelum saya membahas kepada intinya, saya minta kepada sedulur semua, saya akan live lagi ya, insya Allah akan live lagi. Sebisa mungkin sih saya akan live rutin ya, setiap hari akan live. Mungkin jamnya itu saya juga belum tahu nih, ramenya jam berapa yang nonton gitu loh. Apa mau siang, apa mau sore, apa mau malam gitu. Nih saya minta pendapat dari sedulur semua gitu loh. Jadi nanti di komentar itu kalian tulis jawabannya ya, apa kalian mau jam sekian atau mau malam aja Kang gitu, atau bagaimana ya. Nanti kalau misalnya banyak yang berkomentar malam atau siang atau sore, nanti saya insya Allah akan saya live ya. Nanti tema live-nya itu bermacam-macam ya, buat ngobrol, buat menceritakan pengalaman, pengobatan juga insya Allah nanti akan live ya. Nah, untuk kalian juga jangan lupa saya kan buka giveaway. Untuk hadiahnya tasbih dengan gelang kaukah. Bagaimana kalau sudah 50 subscribernya, nanti insya Allah saya akan bagikan ke kalian gratis. Cuman kalian tulis nama, alamat, udah itu aja, nomor telepon lah, nggak dipungut biaya kok ya. Nah, kita lanjut kepada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih caranya agar khodam ini bisa balik lagi ke tubuh kita yang tadinya pergi entah kemana, nggak tahu jalan pulang atau bagaimana ya. Ini tips dari saya sederhana. Yang pertama, kalau kalian memiliki khodam isian itu dalam arti diisi oleh orang lain terus pergi, itu bisa kemungkinan kalian melanggar suatu pantangannya. Nah, sebagaimana kalian konsultasi ke guru kalian atau orang itu yang mengisi, karena orang itu pasti mempunyai kuncinya bagaimana caranya agar khodam itu balik lagi. Nah, terus bagaimana kalau khodam ini leluhur, diberikan oleh leluhur kepada kalian, terus tanpa disengaja atau tanpa disadari khodam ini pergi dengan sendirinya. Yang pertama yang harus dicek adalah kelakuan kalian. Apakah kalau kelakuan kalian baik atau buruk, atau kalian sudah melakukan hal yang buruk sehingga khodam itu pergi. Terus bagaimana caranya agar khodam ini balik lagi? Nah, ini tips dari saya nih, disimak. Yang pertama, ini khusus untuk yang isi dengan yang khodam lumpur atau yang sudah ada di tubuhnya ya, khodam turunan ya. Nah, ini tips dari saya, dengarkan baik-baik. Pertama, kalian sholat hajat, puasa Senin Kamis dengan hari lahir kalian. Kalau kalian merasa kalian melakukan hal yang buruk atau tidak baik, bertobatlah kalian, minta ampun agar wadah kalian atau tubuh kalian ini bersih lagi ya, agar bersih lagi. Karena khodam ini ada yang sudah muslim dan ada yang non muslim. Biasanya kalau yang sudah non muslim, yang sudah muslim itu akan pergi kalau kalian melakukan suatu hal maksiat biasanya gitu. Itu balik laginya itu nggak tahu kapan, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, itu tergantung kepada diri kalian gitu. Terus bagaimana setelah misalnya kita melakukan sholat hajat terus puasa Senin Kamis dan
hari lahir, tapi tetap saja tidak balik lagi. Nah, ini PR buat kalian. Dimana kalian itu dilatih kesabarannya, dilatih keyakinannya, gitu loh. Terus apakah ada cara yang lebih mudah, Kang, agar hodam itu bisa balik lagi atau bisa kita tarik agar balik lagi ke tubuh kalian? Itu bisa. Apakah Kang Lintang bisa? Insya Allah saya bisa bantu. Agar saya tahu, tapi saya harus tahu nama kalian, nama orang tua kalian, dan saya memiliki foto kalian. Saya bisa bantu. Apakah ada maharnya, Kang? Ada. Prosesnya berapa lama, Kang? Itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari, ya. Tapi kalau misalnya sudah jadi pasien saya, itu cepat, ya. Tapi kalau misalnya kalian belum jadi pasien saya, dalam arti bukan saya ngisi gitu, itu biasanya sampai 1 hari, 3 hari, karena proses gitu kan, tapi kalau saya ngisi itu saya udah kenal sama beliau, itu kan ibaratnya begitu, kita lebih udah kenal, lebih mudah dibanding dengan yang belum kenal, seperti itu ya. Tuh, jadi kalian tuh kalau sudah diisi khodam atau memiliki khodam, ya sebenarnya itu hal yang positif, membuat kalian tuh lebih baik sebenarnya. Tapi bukan berarti kita mengarah ibadah karena khodam ya, tapi karena adanya khodam gitu loh. Karena adanya khodam, syariatnya adanya khodam, kelakuan kita itu akan lebih baik. Tapi bukan karena khodam, tapi karena syariatnya ada khodam yang membantu kita agar menjadi lebih baik. Ibadahmu tetap ke Gusti Allah, ya. Ibadah tetap ke Gusti Allah, tapi syariatnya ada khodam. Khodam ini yang membantu kita lebih baik, bukan kita bisa menjadi lebih baik karena khodam atau kita disetir oleh khodam, tidak, gitu loh. Ada khodam, kita lebih baik dibantu, diingatkan, karena sesama makhluk itu saling mengingatkan. Tapi kalau di kamus kita atau yang sudah kita dengar itu, sesama manusia itu saling mengingatkan, ya. Tapi setahu saya, kalau kita wejangan dari orang Jawa atau orang yang lebih tua dari kita, itu wejangan itu setiap makhluk itu mengingatkan. Tapi kenapa hanya bahasanya itu manusia saja, gitu loh. Sesama manusia saling mengingatkan, tapi pada dasarnya itu setiap makhluk itu mengingatkan. Apa yang bisa menghalang itu? Itu hijab. Hijab yang menghalang, pembatas yang kita tidak bisa mendengar sesama makhluk. Tapi ketika hijab itu dibuka, Allah memberikan suatu anugerah, suatu kemampuan kepada manusia yang dipilih. Hijab itu dibuka, kita bisa, gitu. Toh kita pun bisa mengingatkan alam gaib atau sosok gaib, bisa. Kalau kita tahu caranya, kalau hijabnya itu sudah dibuka, seperti itu. Karena gini, kalau kalian diruqyah atau pernah diruqyah atau pernah menonton orang diruqyah, pasti si ustadz itu bilang, kamu bertobat saja, kamu masuk ajaran Islam saja. Kan itu mengajak kebaikan, mengingatkan. Nah seperti itu, kita diingatkan Allah kalau kita itu melakukan hal yang salah. Nah kita pun bisa mengingatkan mereka kalau mereka itu melakukan hal yang salah, karena sesama makhluk. Apakah tidak bisa sesama hewan? Ya itu bisa saja. Kalau kalian memelihara suatu binatang, kucing misalnya, mau ngambil sesuatu, kalau ingatkan tidak boleh, itu sama aja mengingatkan sesama makhluk tanpa disadari, gitu kan. Apa ke pohon buah-buahan seperti itu, ke pohon bisa, yaitu wallahu alam, hanya orang-orang tertentu saja mungkin ya. Karena bagi saya pribadi, kalau misalnya Keranas itu belum mumpuni juga, gitu loh, belum hatam lah bahasanya ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi, bukan hanya sesama manusia saja yang saling mengingatkan, tapi setiap makhluk wajib mengingatkan jika mana makhluk itu melakukan hal yang salah, seperti itu. Ini pelajaran atau wawasan yang baru untuk kalian. Jadi jangan sampai kita itu hanya tahu garis besarnya, tapi kita tidak tahu dasarnya, intinya, seperti itu ya. Nah ya, saya ingatkan lagi, bisa kodam itu balik lagi oleh kalian, kerja keras kalian sendiri, asalkan kalian itu tekun atau istiqomah melakukan satu
sholat hajat malam 2 rakaat nggak masalah, sholat tobat 2 rakaat, terus rajin puasa Senin Kamis dan hari lahir kalian. Kalau hari lahir kalian itu hari Senin atau Kamis, nah itu udah termasuk kalian itu puasa hari lahir kalian, cuman dibarengi puasa sunnah seperti itu, jadi beruntung lah bahasanya. Nah ini jika mana non muslim terus pernah diisi khodamnya oleh orang lain, nah itu bisa konsultasi ke saya gitu, cuman ada maharnya seperti itu. Karena kalau non muslim itu sedikit berbeda caranya, karena mereka itu tidak melakukan ibadah seperti ajaran muslim ya gitu. Saya menolong orang itu nggak mandang agama, suku, budaya, tidak, siapapun. Dan jika saya merasa mampu membantu, insya Allah saya bantu gitu, insya Allah saya bantu gitu. Saya hanya memberi jalan, menjelaskan, toh mau konsultasi ke saya silahkan, nggak pun nggak masalah gitu, nggak repot kok, saya nggak repot, orangnya nggak repot. Jadi paham ya sampai di sini? Kalau yang nggak paham silahkan terus komentar. Untuk live jangan lupa saya minta saran dari kalian. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.